man amsaka an tanawuli fuduli syahawati walam yunfiq ma fi yadaihi min fudulil amwali fahuwa mahrum. Barang siapa menahan daripada memberikan kelebihan syahwatnya dan tidak membelanjakan akan apa yang ada di kedua tangannya dari kelebihan harta benda, fahuwa mahrumun, maka orang itu dihampakan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yatamatta'u bima fi yadi minad dunya wa yunfiquhu fi syahawatil mubahati ahsanu halan minhu. Adapun orang yang bersenang-senang ia dengan apa yang ada di tangannya dari dunia dan ia belanjakannya pada syahwatnya dia yang mubah, itu lebih baik dari segi keadaan ketimbang dia. Kata Imamul Haddad, saudara, siapa saja orangnya yang menahan daripada mengambil, memakan kelebihan daripada kepengenan syahwat, tidak mau membelanjakan daripada dia punya harta, ini orang kurang berkah. Gini. Kita punya duit banyak, artinya punya duit di kita, tapi makan masih pakai sambel mulu, makan pakai sambel, duit banyak, ditawarin daging, enggak, kolesterol, ditawarin daging kambing, enggak, darah tinggi, ditawarin emping, asam urat, tawarin kopi, asam lambung, kangkung, asam urat. Orang yang model begini nih, duit ada, makan sengsara, ini orang kurang berkah. Buat apa ngumpulin duit? Capek-capek, masih tinggian pembantunya. Ya Allah, pembantunya sop iga 3 mangkok habis, sate kambing 50 tusuk, emping 3 toples habis, kopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam, belum ditambah qobliyah ba'diyah kalau diundang oleh temannya. Itu ngopi. Ini 2 orang, yang satu memiliki tidak menikmati, yang satu sangat menikmati walau tidak memiliki. Milih mana kita hidup? 2 doang pilihannya. Milih mana? Menikmati. Kan kita nggak punya sawah, masih makan nasi nggak? Menikmati walau tidak memiliki. Begitu hidup. Jangan kita punya duit pelit. Lihat orang Betawi Tempo dulu, kalau duitnya banyak makan yang enak-enak, itu masih bagus. Kata Imam Haddad, orang yang seneng-seneng untuk kebutuhan pribadinya, belilah handphone, belilah sendal, beli baju buat seneng-seneng yang tidak haram, masih lebih bagus dibanding orang yang duitnya banyak tapi makan sengsara banget. Buat apa ngumpulin duit? Masih muda dikorbankan kesehatannya demi duit, masih muda dikorbankan kesehatannya demi duit, pas udah tua dikorbankan duitnya demi sehat, bulak-balik doang hidupnya, nggak ada gunanya. Mau ngapain? Ngumpulin duit capek-capek, mau makan ini susah, jangan makan ini susah. Ya Allah, udah tahu orang Betawi gitu, makan nggak boleh nasi, katanya kadar gulanya banyak, kentang aja kentang. Ya Allah, makan roti 5 kaleng belum nendang, bener nggak? Ditanya udah makan belum? Belum. Jadi jangan, ikuti Rasulullah, makan nasi. Nasi itu kullu ma fil ardi lahu daun wa dawa ilal aruz. Kata Nabi, semua yang di bumi ada positif, ada negatif, kecuali nasi. Kulluhu syifa, obat semuanya, makan. Kenapa kadar nasi ini gulanya tinggi? Bukan gulanya tinggi, Anda belum ngikut Nabi, kunyah yang lama. Karena di mulut ada enzim pembusukan, pembuang gula. Kunyah yang lama, nanti zat gulanya hilang, sehat. Jangan makan kayak sapi, telen. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya?
Orang yang punya duit lalu makan ngirit, itu orang kurang berkah. Masih lebih tinggian orang punya duit, moral dia buat kebutuhan dia, enggak apa-apa. Kata Imam Haddad tuh begitu. Jadi jangan dibikin susah hidup. Emang enggak boleh pantang? Bukan. Kata cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Imam Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ali Zainal Abidin di dalam kitab Nurul Absar fi manaqibi ali baiti Nabil Mukhtar, ajibtu liman yahtami bit ta'am lima dharrati wa la yahtami minadz dzunub lima ma'rifati. Aku heran sama orang sama makanan pantang, padahal baru diduga emping mengandung asam urat. Diduga, pasti enggak. Kalau emping benar-benar mengandung asam urat, orang Rangkas Bitung dari bupati sampai RT asam urat semuanya. Loh, pagi-pagi makan emping, siang dikit sayur daun meninjo, siang kulit meninjo, itu mulu yang dia makan. Asam urat kagak. Jadi bukan itu yang kudu pantang, bukan makanan, tapi dosa. Kalau dosa pasti berbahaya. Yang bakal berbahaya yang kudu pantang, nasi uduk dapat nyolong, pantang. Itu bahaya. Makanan gak ada yang berbahaya, makan aja. Kata Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu, makan apa yang dihalalin. Washrabu, minum apa yang dihalalin. Wala tusrifu, jangan banyak-banyak. Makan, jangan gak makan. Makan, jangan kita udah tua makan sate 50 tusuk. Koit. Lah ngukur dirilah. Kegedean, cc gede, body ini nggak kuat. Jadi kudu ngukur diri dah. Yang penting mood aja. Jangan enggak untuk memenuhi kepengenan. Contoh puasa. Kalau kita masih pagi pengen makan duren, pengen makan apa, udah minum air putih habis. Begitulah kita. Kalau hatinya pengen makan duren, ya Allah, masih aja di hatinya. Untung sekarang ini dikasih masker, itu hikmah besar. Ada ibu-ibu pakai masker terus, ternyata bukan masker, dia makan kacang mulu yang gak boleh sama anaknya. Bagus juga buat nutupin mulut. Jadi makan ya. Mohon maaf, tidak ada pantang dalam Islam kecuali dosa. Makanan apa aja dimakan, jangan berlebihan. Islam tidak mengenal pantang, makan. Teman-teman saya tuh yang umurnya udah 80 tahun, kita sebut aja dah Ayaoji macamnya. Ayaoji kalau ditanya sama dokter, Pak Haji masih makan kambing? Alhamdulillah enggak. Bagus. Kambing, kalau gorengan sih makan. Kambing yang ditanya, kata Ayaoji. Enggak. Saya banyak tuh teman-teman tuh. Sebelum Ramadan ini, tahun sebelumnya, sebelum pandemi, saya mau berangkat umroh, masih ngeluyur malamnya. Pagi harus berangkat. Saya harus suntik vitamin. Saya ditanya sama dokter daerah Pondok Kacang, lagi tiduran. Kata dokter, Pak Haji, ngerokok enggak? Enggak. Lah kan kagak lagi tiduran ya kan? Kagak. Bagus Pak Haji, jangan ngerokok enggak? Bagus tuh ngerokok. Itu dia. Temen kita mau ketawa, saya tuding. Kan baru mau masuk kliniknya saya ngerokok begitu. Kan kita kagak merokok. Kan ditanya, Pak Haji merokok? Kan kagak. Maka banyak tuh di YouTube RT kini, saya dicela oleh teman-teman YouTuber. Saya bilangin, biar kita hafal Quran 30 juz, kitab macam apa aja ngelotok, kitabnya jago dia, alimnya kayak apa, kalau masih ngerokok haram jadi imam. Gitu. Kalau masih ngerokok, kalau pengen jadi imam, matiin dulu. Dia kagak baca tuh. Akhirnya saya dicela habis-habisan. Ini si ustadz gurunya tukang ngerokok, kata dia gitu dia. Dia salah, dia membacanya, dia salah. Kan dibilang kalau masih ngerokok. Gitu, iya baper dia. Baca dong tulisan tuh. Biar hafal Quran 30 juz. Kita bapak aja ngelotok, mata bapak aja dia bisa. Alim kayak apa? Kalau masih ngerokok haram jadi imam. Kalau mau ngimamin, matiin dulu.
Jangan masih ngerokok. Termasuk ini nih teman-teman saya nih, yang pada umroh pakai peci putih nih, harus paham nih. Pokoknya sholat berjamaah imamnya peci putih kagak sah. Iya peci, imamnya peci putih, bukan orang, nggak sah. Jadi hidup ini harus dinikmati. Kita pantang mati, enggak pantang mati. Jadi jangan pantang-pantang, batasi. Pantang jangan, batasi iya. Ukur dengan kemampuan kita. Saya larang, ente pantang mau ngapain pantang? Makan. Makan, jangan berlebihan. Quran bilang kulu wasrobu tusrifu. Saya sedikit cerita. Muallim Syafi'i Adami rahimahullah, waktu itu cek dokter darah tinggi. Kata muallim, lalu datang ke rumah gurunya Habib Ali Bungur, Ali bin Husain Latas, makamnya di Al-Hawi di Condet. Makan sate kambing. Muallim nggak mau makan sate kambing. Kata muallim, kenapa Syafi'i? Kata muallim, darah tinggi. Makan, jangan pantang. Kulu, ini nikmat dari Allah, nikmati kalian. Makan, yang penting jangan berlebihan. Makan. Yang bakal darah tinggi kalau sepaha habis, itu darah tinggi, merusak mata pencaharian. Iya. Kalau satu tusuk dua tusuk nggak apa-apa, obat. Jangan mindset kita ini makan mengandung penyakit. Lo nikmat dari Allah kok penyakit? Niatin obat, jadi obat sehat. Beneran, niatin obat. Setiap makanan yang dihalalin niatkan obat. Jangan niatkan, kalau niatkan penyakit jadi penyakit. Ana inda dhonni abdibi, kata Allah, aku tergantung mindset hambaku. Kalau mindsetnya penyakit, makanan yang nikmat jadi penyakit. Kalau mindsetnya obat, makanan jadi obat. Jadi kita tidak ada pantang. Yang pantang nasi uduk dapat nyolong, itu pantang. Makanan halal itu nikmat.